Sahabat Angela di mana saja Anda berada, tema aksi puasa pembangunan Keuskupan Manado tahun 2022 adalah sahabat seperjalanan untuk memulihkan kehidupan. Bersama Yesus sahabat sejati kita sekalian diajak untuk memulihkan kehidupan yang telah rusak, yang telah dimusnahkan oleh keegoisan, keserakahan, maupun ketidakpedulian manusia. Manusia yang diberikan kemampuan akal budi tersebut mengembangkan apa yang disebut sebagai teknologi guna menopang dan mengembangkan kualitas kehidupannya. Perkembangan teknologi telah melewati jalan yang sangat panjang, mulai dari bentuk sederhana sampai bentuk yang paling rumit. Demikianlah sejarah mencatat bahwa dengan teknologi manusia sanggup benar-benar berkuasa atas bumi beserta isinya. Semua makhluk non-manusia tunduk di bawah kekuasaannya. Namun sejarah yang sama mencatat bahwa teknologi tidak selalu memiliki dampak yang baik-baik saja. Ada kalanya dan bahkan tidak jarang memiliki dampak negatif pula. Kita dapat melihatnya pada setiap tahap perkembangan teknologi itu sendiri, terutama pada zaman modern yang dimulai sejak tahun 1500-an di Eropa. Kita menyebut setiap tahap penting perubahan teknologi itu dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi pertama meledak di Inggris dan disebut juga dengan revolusi industri. Ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Proses produksi berjalan cepat dan masif karena tidak lagi mengandalkan tenaga hewan ataupun tenaga manusia yang terbatas. Mesin dapat beroperasi tanpa kena lelah dan dapat dioperasikan kapan saja dan di mana saja. Akibatnya barang-barang produksi menjadi makin murah. Namun, timbul masalah-masalah baru. Dunia yang sebelumnya tidak mengenal polusi dan limbah pabrik, kini harus menghadapi ancaman yang membahayakan. Hal ini bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Dan kita tahu di mana pabrik produksi berdiri, alam di sekitarnya terancam untuk tercemar dan kesehatan manusia di sekelilingnya menjadi terganggu. Hal tersebut diperparah dengan keegoisan para pemilik perusahaan yang hanya mengejar keuntungan semata. Semakin banyak pohon ditebang, dan paru-paru bumi ini makin melemah dan sakit akibat eksploitasi ekonomi para pemilik modal tersebut. Revolusi teknologi berikutnya yang dikenal dalam sejarah adalah revolusi listrik yang muncul di Amerika dengan dua tokoh utamanya, yaitu Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Teknologi listrik makin memudahkan pekerjaan manusia. Awalnya, energi ini memang secara khusus diperuntukkan untuk penerangan di rumah-rumah. Namun, ketersediaan energi ini di kemudian hari menjadi titik tolak bagi penciptaan alat listrik lain selain lampu listrik. Setrika listrik, kompor listrik, bahkan sepeda motor dan mobil listrik. Penemuan alat-alat listrik ini bagai bola salju membuka gerbang bagi penemuan besar lainnya di abad ini. Alat-alat komunikasi jarak jauh, mulai dari telepon, radio, televisi, dan yang paling mutakhir saat ini adalah teknologi komputer dan internet. Teknologi terakhir ini mesti dicermati secara sungguh-sungguh karena dia dapat menjadi teknologi
yang secara aneh mengendalikan manusia yang adalah penciptanya. Dan dengan itu justru mengerdilkan arti kemanusiaan itu sendiri. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah selama ini teknologilah yang mengabdi pada manusia? Bagaimana mungkin ia pula menjadi tuan bagi manusia penciptanya? Sayangnya, yang terjadi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Mari kita lihat peluang dan ancamannya bagi manusia. Komputer dan internet muncul untuk menangani beberapa hal penting. Pertama, mengolah data-data tertentu seperti data statistik guna memperoleh suatu kesimpulan atau perkiraan dalam bidang ilmu tertentu yang jika dikerjakan oleh manusia akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan ini kita bisa memperkirakan kapan gerhana matahari terjadi, bagaimana pergerakan planet, dan bahkan kita dapat memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Hal kedua yang bisa kita lakukan dengan menggunakan komputer dan internet adalah mengirimkan dan menyimpan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sekejap. Pada saat ini informasi yang sangat banyak tidak lagi disimpan di buku-buku, tetapi dalam sistem data internet. Di dalam sistem data ini kita bahkan menyimpan data yang setara dengan jutaan perpustakaan besar yang digabungkan sekaligus. Hal hebat ini dapat menjadikan internet menyediakan informasi secara berlimpah dan tentunya juga yang ter-up to date. Lewat internet manusia bisa saling mengirimkan informasi antar satu manusia dengan manusia lainnya. Sahabat Anja, kemampuan hebat yang dimiliki oleh komputer dan internet pada saat ini terintegrasikan dalam sebuah perangkat ajaib yang sehari-hari berada dalam genggaman tangan kita, yaitu smartphone atau handphone. Smartphone atau handphone pada masa ini menjadi alat utama yang membantu aktivitas keseharian manusia, namun didapati sebagai salah satu masalah utama juga yang dihadapi manusia pada masa ini. Sahabat Angela yang terkasih, lewat handphone inilah atau lewat smartphone ini kita bisa melihat kekuatan teknologi yang harusnya dapat membantu manusia, justru dapat memperdaya manusia itu sendiri. Lewat handphone atau smartphone, orang dapat berkirim pesan yang mesra, hangat, memotivasi. Tapi pada saat yang sama, lewat sarana yang sama, manusia dapat terlukai oleh berita provokatif, berita hoax, dan lewat perangkat yang sama, ia memberkati sekaligus mengutuk atau memaki. Lewat perangkat yang sama, ia mencari sabda kehidupan sekaligus diracuni oleh pornografi dan tayangan kekerasan. Handphone yang disebut sebagai smartphone lama-kelamaan semakin pintar, namun manusia yang menggunakannya didapati semakin bodoh. Manusia semakin tergantung kepadanya, sehingga tanpanya manusia merasa kaku, merasa hampa, dan merasa kering. Kemana-mana ia membawa perangkat ini, bahkan pada acara keluarga yang paling membutuhkan empati dan keakraban. Bahkan pada acara upacara kematian sekalipun, handphone telah menguburkan semua arti dari pertemuan itu. Dengannya manusia kurang manusiawi, menjadi dingin, cuek dengan sesamanya, dan kadang lebih mengharapkan dunia maya ketimbang pertemuan yang nyata. Saudara-saudari sahabat Anjala yang terkasih, kita telah melihat bahwa teknologi
tidak hanya dapat menopang hidup manusia, tetapi juga dapat merusakkannya. Ya, merusakkan alam dan merusakkan manusia itu sendiri. Kini pertanyaannya, apakah yang kita butuhkan? Kita perlu pulih, memulihkan alam, dan memulihkan kemanusiaan kita yang telah dilukai oleh teknologi. Teknologi sesungguhnya bukanlah hal negatif, namun dapat menjadi kekuatan yang merusak jika tidak digunakan secara bijak. Seperti halnya teknologi nuklir yang bermanfaat untuk membangkitkan listrik, namun dapat menjadi malapetaka jika digunakan sebagai senjata. Kita pun wajib menggunakan teknologi yang ada di tangan kita secara bijak untuk mendukung panggilan kita sebagai citra Allah. Sahabat Angela yang terkasih, dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, Yesus memberi amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yesus sendiri sebagai sahabat agung dan sahabat sejati manusia telah memberikan dirinya sebagai pepulih atas dosa-dosa manusia. Ia memulihkan kembali relasi yang rusak antara Allah dan manusia. Atas dasar yang sama, maka hendaknya kita manusia mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Kristus. Mari kita memulihkan kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mari kita membangun tekad konkret dalam kehidupan kita untuk membangun manusia dan membangun alam semesta. Kita dapat menjalani atau dapat melaksanakan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Pertama, marilah kita menyembuhkan alam yang sudah terlukai oleh eksploitasi berlebihan, alam yang telah terbebani oleh polusi dan limbah, dengan menggunakan bahan-bahan alami dan terbarukan, mengurangi penggunaan plastik dan bahan-bahan yang berbahaya bagi alam dan lingkungan. Mari kita mencintai kehijauan dan kerindangan alam, memelihara, menanam pohon dan bunga. Mari kita mendukung kehidupan flora dan fauna demi terciptanya keseimbangan ekosistem. Terhadap teknologi yang telah melukai kemanusiaan kita, marilah kita membangun tekad sebagai berikut: mengutamakan kehangatan dan mengusahakan pertemuan langsung bila memungkinkan, membatasi penggunaan smartphone, dan memperbanyak informasi lewat buku-buku bacaan yang bermutu, dan terlebih memperdalam pengetahuan iman kita lewat buku agung yang diberikan oleh gereja kepada kita, yaitu Alkitab. Mari kita mengutamakan sharing dan dialog daripada mengurung diri sendiri di dalam dunia maya yang tidak pasti. Akhirnya, sahabat Angela yang terkasih, marilah kita memenuhi panggilan asali yang telah diberikan Sang Pencipta sejak awal dunia untuk menjadi imago Dei, untuk menjadi citra Allah. Marilah kita memelihara dunia dengan kemampuan yang telah Allah berikan, supaya dunia itu pun menopang kehidupan kita. Semoga demikian.